Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yohana Afrilia dari 10 MIPA 2 SMA Plus Tarnandalan. Nah, di sini saya akan membahas salah satu kesultanan Islam yang pernah berdiri di Indonesia, yaitu Kesultanan Banten. Poin-poin yang akan saya bahas tentang kesultanan ini ialah yang pertama, bagaimana asal mula kesultanan ini terbentuk. Yang kedua, siapa saja raja-raja yang pernah memerintah. Yang ketiga, masa kejayaan dari Kesultanan Banten ini. Dan yang terakhir, bagaimana Kesultanan Banten ini bisa runtuh atau roboh. Oke, tanpa bertele-tele, mari kita mulai. Yang pertama, asal mula terbentuknya Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kesultanan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Nah, jadi dulu Kesultanan Demak ingin memperluas pengaruhnya di kawasan Jawa bagian barat. Jadi mereka menaklukkan beberapa kawasan di dekat pelabuhan yang salah satunya adalah Banten. Kemudian Banten ini dijadikan sebagai pangkalan militer dan kawasan perdagangan oleh Sultan Gunung Jati dan putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, setelah penaklukan itu, kemudian Sultan Hasanuddin membentuk suatu benteng pertahanan yaitu Benteng Suramosa, yang akhirnya kawasan Benteng Suramosa ini mempunyai pemerintahannya sendiri yang kemudian terbentuklah Kesultanan Banten. Yang kedua, nama-nama sultan atau raja yang pernah memerintah di Kesultanan Banten. Yang pertama ada Sunan Gunung Jati. Beliau adalah pendiri Kesultanan Banten bersama putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Selanjutnya ada Sultan Maulana Yusuf, Sultan Maulana Muhammad, Pangeran Ratu atau Abdul Mufakir, Sultan Abu Alakma Ali Ahmad, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasar, Sultan Abul Mahasid, Sultan Syarifuddin, Sultan Muhammad Arif Zainul, Sultan Abul Mafakir, Sultan Muhammad Ishak Zainul, Sultan Wakil Pangeran Natawijaya, Sultan Muhammad Syafruddin, dan yang terakhir Sultan Muhammad Rafiuddin. Adapun sultan-sultan yang sangat berpengaruh dalam Kesultanan Banten ini, yaitu yang pertama Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin adalah sultan pertama di Kesultanan Banten ini. Beliau memerintah selama 18 tahun dari 1552 hingga 1570. Dalam masa pemerintahan Sultan Hasanuddin ini, beliau sangat banyak mencapai titik kejayaan. Salah satunya membawa Kesultanan Banten menjadi pusat perdagangan atau pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dan yang kedua ada Sultan Abdul Fattah atau yang biasa dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini memerintah dari tahun 1651 sampai 1682. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini, beliau berhasil membawa Kesultanan Banten mencapai titik kejayaannya. Selanjutnya yang ketiga, masa kejayaan Kesultanan Banten. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, Kesultanan Banten mencapai titik kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini dikenal sebagai sultan yang berani, gagah, dan beribawa. Contohnya, ia pernah berani menentang tindakan Belanda yang ingin menguasai seluruh perdagangan Banten. Yang keempat atau yang terakhir, masa keruntuhan Kesultanan Banten. Nah, setelah Sultan Ageng Tirtayasa tidak memerintah lagi, Kesultanan Banten banyak sekali mengalami konflik dan peperangan. Contoh salah satunya terjadi peperangan dingin antara Sultan di Kesultanan Banten dengan pihak Belanda yaitu VOC, sehingga menyebabkan keruntuhan Kesultanan Banten. Oke, sekian pembahasan tentang Kesultanan Banten dari saya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa.